Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa bertemu kembali dalam hal pelajaran kita mujahadah an-nafs atau pengendalian diri, husnudzon atau prasangka baik, dan ukhuwah atau persaudaraan. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Anak kami, dalam hal materi kita mujahadah an-nafs. Anak kami nanti bisa mengetahui dalam hal pengertian mujahadah an-nafs. Pengertian mujahadah an-nafs ialah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi, memperjuangkan dilakukan karena nafsu diri yang cenderung memiliki untuk mencari berbagai kesenangan. Ya, anak kami, mujahadah an-nafs ini usaha mengendalikan diri dari segala yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi dalam hal kita sebagai peserta didik harus memiliki pengendalian diri. Apabila ada teman kita mengajak kita kepada hal-hal yang negatif atau mencoba hal-hal yang negatif, kita bisa menghindarinya atau menolaknya. Di mana dalam hal ayat Al-Quran tentang mujahadah an-nafs adalah Quran surah Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min say'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atas kamu melindungi sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam hal urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian di antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam hal Quran surah Al-Anfal ayat 72 menjelaskan
peristiwa hijrahnya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya memunculkan 3 golongan. Ini adalah dalam hal tiga golongan kaum muslimin. Dalam hal hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekkah ke Madinah. Golongan pertama, kaum muhajirin, mereka adalah orang yang berpindah dari Mekkah ke Madinah. Jadi dalam hal kaum muhajirin itu ialah orang yang berpenduduk atau yang bertempat tinggal di Madinah. Maaf orang dari orang yang bertempat tinggal. Bapak ulangi. Golongan pertama, kaum muhajirin, mereka adalah orang yang bertempat tinggal di Mekkah dan pindah ke Madinah. Yang kedua, kaum Ansor adalah mereka tidak memiliki ikatan dengan kaum muslimin di Mekkah, tetapi mereka menolong kaum muhajirin dengan ikhlas serta mencari pekerjaan, tempat tinggal, dan menyedekahkan sebagian harta mereka. Dan golongan ketiga, golongan orang-orang yang ikut-ikutan pergi hijrah ke Madinah. Selanjutnya, manfaat hikmah mujahadah an-nafs adalah kita sebagai peserta didik bisa memperkecil pengaruh negatif dari lingkungan atau ajakan daripada teman kita. Manfaat kedua, mujahadah an-nafs, berusaha agar selalu berbuat yang terbaik. Di dalam lingkungan kita, banyak kawan kita yang ingin mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, kita bisa menghindarinya. Selanjutnya, tidak menimbulkan persoalan atau masalah baru. Jadi kalau dalam hal, kalau kita memiliki pengendalian diri yang baik, kita bisa mengurangi persoalan atau masalah yang timbul dalam hal lingkungan kita. Baik dalam hal lingkungan sekolah maupun di rumah dan juga di masyarakat. Yang kedua, persaudaraan atau ukhuwah. Pengertian daripada ukhuwah menurut bahasa artinya berserikat atau persaudaraan. Jika kata ini dirangkaikan dengan Islamiah, maka ukhuwah Islamiah adalah persaudaraan yang bersifat Islami, yang diajarkan dalam Islam atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu ayat tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi dalam hal penjelasan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, bahwa setiap muslim itu adalah bersaudara.
Muslim yang satu dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Diibaratkan dengan salah satu tubuh, apabila salah satu tubuh sakit, maka yang lainnya ikut merasakan. Jadi anak kami, dalam hal ukhuwah ini perlu kita pupuk di dalam diri kita agar kita bisa menciptakan kesatuan di antara umat Islam. Dengan adanya kesatuan, maka akan timbul kekuatan. Kekuatan sehingga bisa kita melawan daripada tantangan dari luar. Selanjutnya adalah manfaat daripada ukhuwah Islamiyah adalah menciptakan cinta dan kasih sayang. Dengan adanya kita merasa sejiwa, maka kita akan ada rasa cinta dan kasih sayang antara kita semua. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, kita saling memberi, saling menolong di antara umat Islam. Selanjutnya adalah berprasangka baik atau husnuzon. Husnuzon ada 3 jenis. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah adalah berprasangka baik terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ya, husnuzon kepada Allah, berprasangka baik apa yang ditakdirkan Allah kepada kita, baik atau buruk. Baik dalam hal musibah yang kita terima. Contoh berperilaku husnuzon, berprasangka baik kepada Allah, rela menerima segala takdir dari Allah. Jadi adalah contoh daripada husnuzon kepada Allah, rela menerima takdir dari Allah yang dibarengi dengan doa dan usaha. Jadi kita menerima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita dan berusaha untuk memperbaikinya dan berdoa kepada Allah agar lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah berpikir positif bahwa semua keputusan dan takdir Allah adalah terbaik bagi manusia. Jadi dalam hal semua keputusan, takdir, ketetapan daripada Allah yang kita terima, yang ditimpakan kepada kita, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Ya, dalam hal kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan musibah yang terjadi kepada diri kita atau berpulangnya orang yang kita cintai atau meninggalnya ayah atau ibu kita. Jadi kita terima dengan lapang dada atau dengan sabar. Selanjutnya, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kepada Allah. Jadi dalam hal contoh berprasangka baik kepada Allah, selalu memohon ampun, selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun kita berada. Husnuzon terhadap orang lain adalah menjauhi sikap buruk sangka kepada orang lain. Maksudnya, walaupun orang lain sudah menyakiti kita, kita tetap berprasangka baik kepadanya. Diambilnya atau disakitinya kita,
mungkin terjadi kepada kita karena tidak disengaja oleh kawan kita. Dalam hal berprasangka baik kepada kita. Walaupun sudah benar-benar kawan kita itu sudah jelas-jelas salah kepada kita, kita tetap berprasangka baik dan juga berhusnudzon kepadanya. Walaupun dalam hal yang ringan maupun yang berat. Selanjutnya, husnudzon terhadap orang lain, menghindari kesalahan orang lain. Menghindari kesalahan orang lain ini maksudnya, apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita selalu memaafkan dan juga tidak ada perlawanan atau balas dendam kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ya, dalam hal husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri berfungsi ya membuat kita berinisiatif, mempunyai inisiatif atau ide yang baik untuk lebih maju. Gigih artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita dalam hal memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Manfaat hikmah berprasangka baik yang pertama menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Jadi dalam hal kalau kita berprasangka baik, tentu kita tidak pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri tidak pernah. Dan selalu menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Jadi, apapun yang kita terima baik buruknya kehidupan ini, kita terima dengan baik. Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal syukur itu sangat penting kita miliki. Di mana Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatmu. Dan jika kau ingkar, maka aku akan tarik nikmat itu. Sesungguhnya Allah mempunyai ajab yang pedih. Jadi dalam hal ingkar kita, dalam hal kesyukuran kita tersebut, harus kita pupuk. Selanjutnya adalah menjadi orang pemaaf. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik, kita mudah untuk memaafkan orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa enggan untuk berteman kepada orang yang menyakiti kita. Menimbulkan ketentraman batin, maksudnya ketenangan jiwa kita. Dalam hal itulah, dalam hal berprasangka baik, ukhuwah dan mujahadah an-nafs. Kira-kira demikianlah kami, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.